fokus tanpa memikirkan hal yang lain. Jangan lagi mau latihan indera penghidu, aduh jemuran belum aduh lagi masak ketinggalan gitu. Nah, itu akan mengganggu proses training indera penghidu. Hai sahabat Sonora, kembali lagi di acara Kamu Sehat barengan sama Fidel dan Dr. Santi dari Medical Center Kompas Gramedia. Hai dok. Hai Fidel, halo sahabat Sonora. Semoga Anda yang lagi nonton dalam keadaan sehat semuanya ya. Hari ini kita agak heboh sedikit ya dok. Biasa kan di mejanya kosong nih, cuman ada kertas aja di sisi Dr. Santi. Tapi kali ini ada berbagai jenis bahan-bahan yang kita akan gunakan ya dok. Praktik langsung ya. Masak apa ini? Aduh, Sonora masak ini. Kapan lagi nih acaranya? Langsung nanya ke produsernya ya. Bukan. Jadi hari ini kita akan mencari tahu sahabat Sonora gimana sih caranya mengembalikan kemampuan indera penghidu yang hilang gitu ya dok. Siapa yang ambil? Dicuri swiper. Harus mikir tuh jawabnya apa. Mungkin buat Anda yang beberapa waktu terakhir lagi di tengah pandemi sering banget baca salah satu efek dari COVID adalah anosmia. Nah, boleh dijelasin gak sih dok, anosmia ini apa sebenarnya? Anosmia itu adalah kehilangan kemampuan menghidu, mencium bau-bauan yang biasanya tercium. Jadi misalnya kalau kita bikin kopi, kecium aroma kopi. Aduh enak. Kita lewat tukang duren, kecium bau duren gitu kan. Nah pada penderita COVID dan juga penderita infeksi saluran pernafasan, atau bisa juga sebenarnya kehilangan indera penghidu ini tidak dominan hanya punyanya si COVID aja, tapi banyak penyakit. Jadi infeksi virus maupun bakteri yang lainnya yang menyerang saluran pernafasan bisa bikin anosmia. Atau ada tumor, ada polip di dalam hidung bisa menimbulkan anosmia. Atau misalnya habis kena bebauan zat kimia yang berbahaya bisa merusak. Atau alergi juga bisa merusak kemampuan menghidu. Jadi macam-macam. Nah untuk kali ini karena lagi pandemi, banyak sekali orang yang mengeluh nggak ada apa-apa, sehat, nggak ada batuk, nggak ada demam, tapi tidak mampu menghidu. Nah itu bisa dikembalikan. Nah ini tapi sebelum kita cari tahu cara mengembalikannya, ini beda sama hidung mampet kayak pilek gitu dok, atau gimana? Nah kalau hidung mampet biasanya itu kemampuan menghidunya tetap ada. Jadi misalnya kita makan kuah sop gitu, makan sop atau soto yang panas, bau-baunya kecium tapi samar. Tidak hilang sama sekali. Tidak hilang sama sekali. Nah pada anosmia itu hilang sama sekali. Jadi benar-benar ditaruh apapun nggak ada baunya. Nggak ada bau. Jadi kalau kita buang angin di dekat dia itu aman. Tidak tercium. Sebuah tips. Tadi Dr. Santi sempat menyebutkan kalau anosmia ini bisa disembuhkan ya dok? Iya, pada umumnya pada penderita COVID itu 98% gejala anosmianya hilang dalam waktu 28 hari. Tapi rata-rata 1-21 hari udah beres. Apakah didiamin aja dok sampai kembali lagi atau gimana nih? Sebetulnya tidak membutuhkan terapi yang spesifik ya. Biasanya dengan berjalannya waktu dia akan kembali baik, karena sebetulnya yang rusak itu bukan sarafnya tapi jaringan penunjang sarafnya. Nah supaya lebih cepat ada tipsnya. Tipsnya apa nih dok? Langsung kita praktekkan aja. Iya. Boleh. Jadi tipsnya itu sebenarnya adalah olahraga dalam tanda kutip bagi si saraf penghidu. Saraf penghidu namanya olfaktori. Nah, si saraf penghidunya ini dilatih dengan cara memaparkan si saraf terhadap bau-bauan yang kuat. Latihan mencium bau-bauan gitu ya. 100. Jadi biasanya yang digunakan adalah essential oil, minyak esensial. Ada nih kita. Ada 4 jenis esensial yang umum digunakan untuk melatih si indera penghidu. Yang pertama lemon, yang kedua mawar,
yang ketiga cengkeh, yang keempat eukaliptus. Oke. Nah, 4 ini tinggal bisa dibeli di mana-mana. Banyak. Tinggal minyak esensialnya ini, ingat ya, minyak esensial ini sangat kental, jadi jangan diteteskan di kulit, ya. Nah, diteteskan di sebuah wadah kaca, boleh stainless steel, boleh keramik, tapi sebaiknya tidak plastik. Diteteskan di wadah kaca, sebaiknya yang warnanya gelap seperti botol essential oilnya. Oke, berarti sebaiknya yang tertutup gini ya dok, gelap juga gitu ya? Iya, tertutup dan botolnya gelap. Tapi kan agak susah ya nyari botol yang gelap, karena untuk melatih indera penghidu ini syaratnya botolnya itu bukaannya harus besar, supaya kan minyak esensial ini menguap. Nah, yang kita hirup tuh uapnya. Kalau dari botol yang jar yang ini, wadah essential oilnya kan ujungnya dikit, betul. Sehingga udara yang terpapar kan sedikit, jadi keciumnya juga sedikit. Nah, diharapkan dengan dipindahkan ke botol yang wadahnya mulutnya lebar, itu aromanya akan lebih banyak masuk ke dalam hidung. Udara yang bukan tercemar ya, udara yang mengandung si bebauan itu lebih banyak yang masuk ke dalam hidung. Nah, essential oil itu mudah menguap oleh panas dan sinar, makanya botolnya harus gelap. Nah, ngakalinnya kalau nggak punya botol yang warnanya gelap, boleh pakai botol yang bening dicat. Aduh, lagi pandemi kan kita disuruh isolasi gitu kan, kalau sakit COVID nggak bisa beli cat, beli online. Iya dong, hal termudah. Kalau susah boleh dibungkus dengan aluminium foil. Aluminium foil. Supaya intinya supaya botolnya gelap. Tapi kalau seandainya tidak punya apapun, hanya punya botol yang bening, nggak apa-apa dipakai. Hanya mungkin tetesan essential oilnya akan lebih sering diulang karena essential oilnya akan lebih mudah menguap sehingga efeknya berkurang. Nah, disediakan tergantung sih maunya berapa, minimal 4. Tapi kalau mau lebih banyak, misalnya mau sampai 6, 7, 8 boleh. Berarti ini variannya harus berbeda-beda ya dok? Variannya harus berbeda-beda, karena yang diharapkan kita mengingat-ingat baunya, membangun membangun koneksi antara si saraf penghidu dengan otak, supaya nyambung. Oh, yang dicium bau lemon, terus diingat-ingat, oh bau lemon tuh kayak gini gitu, dibayangkan. Kemudian jadi connect, terbentuk lagi, oh lemon itu baunya seperti ini. Memorinya terbentuk lagi. Menarik. Nah, yang harus dilakukan, buka botolnya, terus siapkan kertas gambar. Biasanya kalau di toko buku Gramedia tuh banyak kertas gambar yang untuk cat air. Kalau anak-anak mewarnai, tinggal beli aja, digunting sesuai dengan botolnya. Jadi bulat gitu. Tinggal kertasnya dimasukkan ke dalam botolnya. Kemudian diteteskan essential oilnya antara 5 sampai 10 tetes. Kalau minyaknya konsentrasinya tinggi, boleh menggunakan 5 tetes. Tapi kalau essential oilnya konsentrasinya tidak terlalu tinggi, gunakan 10 tetes. Oke, berarti ini wadahnya sudah dibuka. Kalau bisa wadahnya yang berwarna gelap atau ditutup aluminium foil ya dok. Kemudian dimasukkan kertas, kalau bisa sih kertas gambar yang bisa biasanya untuk cat air supaya lebih menyerap ya dok. Oke, anggaplah ini bulat. Kemudian kita masukkan ya dok. Terus gimana dok? Essential oilnya diteteskan ke kertasnya. Oke, kemudian kita teteskan essential oilnya ya dok. Iya, 5 sampai 10 tetes ke dalam kertasnya. Nah, kemudian ditutup rapat. Terus ulangi dengan essential oil yang lainnya. Maunya berapa? Mau 4 wangi, 5, 10 boleh. Jadi masing-masing tapi botol yang berbeda ya. Dan dikasih nama, dikasih label. Jadi misalnya botol yang pertama lemon, isinya lemon, tulisnya lemon juga. Botol yang kedua isinya cengkeh, diberi label tulisan cengkeh. Botol ketiga mawar, diberi label tulisan mawar, dan seterusnya. Nah, kemudian yang harus dilakukan pagi hari dan sore hari, cari waktu yang memungkinkan kita untuk berkonsentrasi, fokus tanpa memikirkan hal yang lain. Jangan lagi mau latihan indera penghidu, aduh
jemuran belum di, Waduh. aduh lagi masak ketinggalan gitu. Nah. Nah, itu akan mengganggu proses training indera penghidu. Oke, berarti yang dilakukan tinggal dibuka aja terus Dibuka botolnya, terus diletakkan 2-3 cm di depan lubang hidung. Oke, anggap Kemudian, ini nggak pakai masker ya. Anggap nggak pakai masker, dihirup baunya, nggak usah yang agak itu, masuk gak tuh hidungnya? nanti ya? masuk ke udaranya, masuk ke paru-paru, tapi yang beredar di rongga hidung sedikit. Oke. Jadi bernafaslah seperti biasa. Hanya di apa ya? Walaupun sahabat Sonora yang menderita anosmia tidak menghidu apa-apa, ini nggak nyium apa-apa gitu, tetap lakukan. Sambil membayangkan, misalnya botol yang diambil lemon, bayangin, oh bau lemon seperti ini, kemudian dibayangin sambil dihirup baunya. Jadi seperti biasa aja, nggak usah yang kayak nafas biasa bernafas aja ya, seperti biasa, hanya botolnya didekatkan di lubang hidung 2-3 cm depan lubang hidung, dihirup baunya selama 20 detik. Jadi jangan taruh, belum 20 detik satu bau. Kemudian kalau udah selesai, tutup botolnya supaya essential oilnya tidak menguap, tutup botolnya, disingkirkan. Ambil botol yang kedua tapi istirahat dulu 1 menit. Jadi peralihan antara wangi yang satu ke wangi yang lain diberi jeda 1 menit. Selama 1 menit bernafas di udara biasa dulu. Sesudah 1 menit, ambil botol wangi berikutnya, misalnya yang tadi lemon. Maka sekarang misalnya maunya apa? Urutan sama aja ya. Yang mana duluan tidak mempengaruhi. Jadi misalnya aku maunya yang rose dulu, mawar dulu, boleh gitu ya. Urutan tidak mempengaruhi. Nah, ambil botol kedua, lakukan seperti tadi. Dibuka tutupnya, dibuka 2-3 cm, diberi jarak ke hidung, dihirup 20 detik. Habis itu tutup lagi, istirahat lagi 1 menit. Begitu terus sampai seluruh botol yang dimiliki sudah selesai dihirup baunya. Nah, itu 1 session selesai. Sore itu pagi ya. Sore sebenarnya nggak harus pagi sore sih, terserah. Sehari 2 kali. Minimal 2 kali. Mau dilakukan lebih baik. Jadi misalnya dokter saya mau cepet, mau sehari 4 kali, pagi siang sore malam, monggo, boleh gitu ya. Nah, permasalahannya adalah kadang-kadang sulit menemukan essential oil, atau mungkin dana yang dimiliki atau merasa repot. Ada cara mudah untuk melakukan latihan indera penghidu. Tinggal ke dapur aja, lihat aja misalnya ada ini apa itu? Kayu manis. Kayu manis itu kan baunya kuat ya. Kalau nggak ada yang batangan, misalnya di rumah adanya yang bubuk, boleh juga ya. Atau misalnya bau cengkeh, boleh juga. Atau kalau minyak eukaliptus itu sebetulnya boleh diganti dengan minyak kayu putih. Nah, boleh juga ya, Dok. Sebenarnya minyak kayu putih itu mengandung minyak eukaliptus dalam jumlah yang lebih sedikit daripada minyak eukaliptus murni. Jadi boleh diganti. Atau kalau misalnya punyanya, dokter kalau nyium bau terasi boleh nggak? Boleh aja. Parfum gitu boleh, Dok? Kalau parfum sebaiknya tidak parfum yang sering sekali digunakan. Karena kita udah hafal baunya ya. Kalau terlalu sering digunakan, kita kadang-kadang udah sama kayak orang dengan bau badan tertentu, dia sudah tidak menyadari bau badannya sendiri karena sudah saking terbiasanya gitu. Tapi kalau seandainya punya parfum beberapa, boleh. Yang jarang digunakan ya. Boleh. Atau kalau misalnya memang punya parfum tertentu tapi dia mengingat baunya dengan baik, boleh. Kan kadang-kadang sering kita pakai parfum udah saking seringnya kita udah lupa gitu baunya kayak apa. Boleh ya. Atau kalau misalnya apalagi yang di dapur yang ada bebauan yang kuat, misalnya ada daun jeruk atau bawang, itu boleh digunakan apa aja yang baunya kuat dan kita ingat baunya. Tinggal dilakukan halnya sama seperti tadi. Baiklah ya, sahabat Sonora, silakan dilakukan tips dari Dr. Santi. Pilihannya ada berbagai macam, mulai dari essential oil, kemudian juga minyak kayu putih juga boleh ya, Dok. Atau Anda ke dapur, keliling kamar, cari yang kira-kira baunya lumayan menyengat untuk melatih ya indera penghidu Anda
supaya anosmianya bisa hilang, kemudian indera penghidu Anda bisa kembali lagi normal ya, Dok. Tapi jangan rokok ya. Hah? Oh iya, itu menyengat sih. Walaupun baunya menyengat tapi tidak baik. Dan kalau bisa penderita anosmia disarankan untuk berhenti merokok. Tetap. Karena merokok akan memperburuk indera penghidunya. Oke, dicatat sahabat Sonora, dipraktikkan juga buat Anda yang kira-kira aduh dok kayaknya indera penghidu saya udah mulai error-error nih. Silakan dilatih indera penghidunya supaya bisa kembali normal. Ini latihan seperti ini nih harus dilakukan continue. Oke. Rutin, terus menerus, jangan bosen-bosen dan jangan menyerah. Jadi kalau sahabat Sonora kok nggak kecium-cium ya, keputus asa gitu, jangan, lakukan terus-menerus walaupun kita sebenarnya tidak mencium apa-apa, tapi sepanjang kita mengingat baunya, kita akan mengirim sinyal kepada otak untuk dibangun jembatannya. Supaya benda ini apa, baunya seperti apa, terus terkoneksi antara hidung dengan otak. Gitu. Jadi nggak usah khawatir, lakukan terus-menerus. Yang penting fokus ketika latihan, jangan memikirkan hal-hal yang lain, fokus mengingat-ingat baunya. Dan kalau seandainya tidak tercium apa-apa, lanjutkan terus, karena ini proses yang membutuhkan waktu, bukan sekejap langsung kembali. Dan ada juga beberapa pasien yang dalam proses melakukan training indera penghidu ini mengalami hal-hal yang aneh, seperti bukan yang mistis. Iya dok, tiba-tiba ada bangkai burung gitu, enggak kan? Tapi bisa terjadi seperti itu. Jadi misalnya yang dipegang adalah kayu manis, terus ketika dihirup, keciumnya misalnya bau karet yang terbakar, atau misalnya bau bangkai, atau misalnya bau mawar, atau sesuatu yang tidak benar, itu ya? Sesuatu yang tidak benar, bukan baunya. Itu nggak apa-apa sahabat Sonora, lanjutkan juga, tetap menghidu sambil mengingat-ingat bau sesungguhnya. Jadi seandainya yang dipegang kayu manis, yang diingat-ingat adalah memorinya itu adalah kayu manis, supaya terjadi koneksi. Walaupun keciumnya misalnya bau mawar, tetap berusaha diingat-ingat bau kayu manis itu seperti apa. Makanya harus konsentrasi ya dok. Iya, makanya harus konsentrasi. Baiklah, silakan dicatat, dipraktikan juga buat Anda sahabat Sonora yang sudah mulai merasa kok indera penghidu saya mulai error, mulai hilang nih dok. Silakan dilakukan olfactory training ini ya. Iya. Dokter Santi, terima kasih banyak. Jangan lupa sehat itu mudah, sehat itu murah. Terima kasih banyak juga buat Anda yang sudah menonton video ini. Silakan saksikan video menarik lainnya di YouTube channel Sonora FM. Dan yang mau mendengarkan versi podcast, silakan langsung menuju ke Spotify, Apple Podcast, dan juga Google Podcast. Kita ketemu lagi di episode lainnya. Bye. Dah.